Nah teman-teman, biasanya kita kalau cuci sepatu putih itu sering terjadi keluhan. Ini saya punya tip cuci pakai pasta gigi atau Pepsodent supaya sepatu tidak nampak berpulau atau biasa kita sebut yellowing. Nah seperti ini. Pertama-tama lepaskan dulu tali sepatunya supaya nyucinya itu nanti jadi lebih gampang. Kemudian rendam tali sepatunya. Saya anjurkan pakai sampo atau sabun mandi ya, jangan menggunakan deterjen karena deterjen lebih panas, bahaya buat tali sepatunya, apalagi kalau sampai dipakai ke bagian upper sepatu. Bersihkan outsole atau tapak sepatu dari kotoran keras di sela-sela tapak sepatu. Boleh menggunakan tusuk gigi ya, biar lebih gampang. Kemudian bersihkan bagian outsole menggunakan sampo. Cukup disikat tipis-tipis saja atau dioles-oles aja dahulu. Didiamkan, kemudian selama 5 menit baru kemudian kita sikat kembali. Fungsinya menggunakan kotoran yang ada. Setelah 5 menit sikat kembali. Nah kita pakainya 2 metode ya, metode atas ke bawah sama menyamping, supaya kotoran yang ada setelah outsole lebih detail terangkat dan bersih. Setelah menurut kita kira-kira bersih, sepatu cukup dilap aja pakai microfiber. Atau kalau nggak punya microfiber di rumah, boleh pakai handuk bekas yang bersih sebagai ganti microfiber. Untuk bagian midsole, insole, dan upper baru kita menggunakan Pepsodent. Pepsodent atau pasta gigi boleh langsung dibalur ke bagian yang mau kita cuci. Tapi di sini saya pakai campuran sedikit air supaya nyucinya lebih gampang. Takutnya juga nggak langsung merusak sepatu. Biasanya saya cuci bagian midsole menggunakan sikat gigi. Kalau pakai sikat baju, takutnya sikat kerasnya itu kena ke bagian upper, bisa merusak bagian upper. Dilap lagi pakai microfiber, lap semua bagian midsole. Nah sebentar lagi kita lihat hasilnya gimana nih. Nah bersih kan? Tuh bersih. Belakangnya tuh bersih kan? Oke. Masuk ke bagian insole. Bersihkan bagian insole merata menggunakan sikat gigi supaya jangkauannya itu lebih gampang, lebih bisa masuk ke dalam. Biasanya bagian insole itu yang sering kotor dan kotorannya agak lebih membandel itu di bagian jari kaki, di bagian depan, sama di bagian tumit belakang. Fokuskan sikat ke bagian tersebut. Nah, bagian tumit belakang. Setelah semua bagian insole disikat, lap lagi pakai microfiber. Lap setiap bagian, jangan ada bekas atau sisa pasta gigi yang nempel di bagian insole. Oke, lihat lagi hasilnya. Bersih. Oke, bagian tumit bersih. Sip. Masuk ke bagian upper. Nah, bagian upper ini yang paling bahaya atau rentan menguning, yellowing. Usahakan untuk bagian upper pakai sikat yang bulunya lembut. Saya pakai opsi terakhir, pakai sikat semir. Kenapa sikat semir? Karena bulunya tidak sekasar sikat kain baju. Sikat yang bulunya kasar bisa merusak bagian upper. Kanvas lama-lama jadi tipis. Nah, lama-lama gampang sobek. Setelah semua bagian disikat, lap lagi menggunakan microfiber. Nah, pakai microfiber yang beda, jangan dipakai yang punya bekas midsole atau outsole. Sepatu jangan langsung diguyur sama air, apalagi sampai direndam, karena itu bisa merusak lem antara midsole dengan upper, sama juga jahitannya. Oke, gimana hasilnya setelah kering? Nanti di part 2 ya. Thanks for watching.